Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu di acara FGD evaluasi pembelajaran MPKM. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian, uh, baik yang hari ini hadir langsung di tempat ini maupun rekan-rekan yang lain yang hadir melalui virtual. FGD hari ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terkait proses pembelajaran MPKM yang sudah berlangsung kurang lebih hampir 1 semester. Nah, dari hasil FGD hari ini diharapkan nanti akan bisa memberikan masukan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan pembelajaran MPKM di semester-semester berikutnya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke paparan dari mahasiswa. Jadi mohon untuk mahasiswa yang sudah menjalani proses pembelajaran MPKM. Jadi kita ada 3 program ya, ada magang, ada pertukaran mahasiswa, dan ada asistensi mengajar. Yang hadir bersama kita saat ini ada Fahrezi yang gabung di kegiatan pertukaran mahasiswa di program internasional kredit transfer. Kemudian di sini ada Hapsari yang gabung di pertukaran mahasiswa antar pulau. Di Zoom ada saudari Reinika yang gabung di program magang BUMN. Nah, silahkan bisa dimulai dari siapa dulu, mau Fahrezi, Hapsari, atau Reinika yang menceritakan proses pembelajaran MBKM yang sudah dilalui sampai saat ini. Silahkan, Fahrezi. Ini udah dengar belum? Oh gitu, oke. Kalau misalnya dari saya sendiri, dari pertukaran pelajar kemarin, itu yang pertama jelas perkenalan dulu sih ke dalam kelasnya, karena kita juga bergabungnya lebih telat ya, karena Neus itu mulai kuliahnya bulan Agustus pertengahan, sedangkan kita masuknya September awal. Jadi yang pertama perkenalan, terus habis itu yang kedua kita tuh dibuatin kelompok sama Mempau sama dosen kita, dibuatin kelompok untuk melakukan riset kelompok. Jadi itu awalnya. Nah, setelah kita bikin kelompok, kita tuh udah langsung diserahin buat kayak diskusi mau riset tentang apa, terus diskusi kelompok itu pertama, terus diikutin juga sama perkuliahan kayak biasa, kayak jelasin materi-materi. Cuman kalau misalnya mau dibandingin kayak banyakan kuliah atau lebih banyak ke praktek, jujur yang saya rasain selama ini tuh lebih ke prakteknya sih. Kayak misalnya diserahin ke kelompok, ya kelompok langsung diskusi segala macam, kayak mau metodenya kayak gimana, latar belakang kayak gimana, itu yang ditulis, habis itu langsung diserahin ke dosen makul. Nah, setelah itu waktu udah, habis itu ada pemaparan kayak mau metode penelitiannya apa, judul penelitiannya apa, habis itu dikasih feedback sama dosennya. Ya, setelah itu saya sama teman-teman dari fakultas lain juga yang semester 7 itu kita udah dipisah. Jadi kita dipisah dari kelompok. Dipisah dari kelompok dengan tujuan karena kita juga udah mulai skripsi kan, dan itu udah langsung dibagi pembimbing juga. Ya udah, dari semenjak itu yang kelompok itu kalau nggak salah saya ngerjain sampai bab 3. Kalau yang kelompok setelah bab 3 itu saya udah selesai, saya nggak ikut kelompok lagi, ya udah saya langsung fokus ke skripsi. Selama proses pembelajaran ini udah juga mau selesai ya di sana yang proses perkuliahannya? Kalau proses perkuliahan udah selesai sih Bu. Kalau kuliah selesai ya. Oke, udah selesai. Apa yang kamu peroleh dari proses pembelajaran yang kuliah ya, yang perkuliahan bukan yang skripsi? Apakah yang kamu harapkan itu bisa tercapai di proses pembelajaran ini? Kalau misalkan yang saya harapin jelas banyak sih Bu. Kayak apalagi saya juga tergabungnya di
jurusan yang notabene bukan jurusan psikologi dan model risetnya tuh beda banget. Jadi contoh kalau misalkan kayak kita kualitatif tuh dia ada kayak deskriptif evaluatif. Jadi di deskriptif evaluatif itu penelitian yang mengevaluasi kayak rancangan pembelajaran, kayak rancangan kurikulum dalam satu semester, itu metode penelitian mereka. Dan itu merupakan hal yang baru sih buat saya, apalagi kan di psikologi nggak ada yang namanya maksudnya selama ini yang saya pelajarin tuh yang kuantitatif, kalau nggak eksperimen ya kita buat skala entah perbedaan atau korelasi kan. Jadi yang bentuk penelitian seperti yang disampaikan di sana itu sesuatu hal yang baru yang tidak Fahrezi peroleh di sini. Oke, kalau untuk perkuliahan sendiri kendala yang dihadapi Fahrezi selama 1 semester ini apa? Kalau misalkan kendala di selama ngejalanin perkuliahan jelas nggak ada yang terlalu berat sih, maksudnya masih bisa diatasin sendiri. Cuman kalau misalnya yang soal skripsi ini, seperti yang udah saya juga dijelasin ke pembimbing saya Bu Fajar, di sini juga kayak masih belum ada kepastian soal lanjut atau enggak, karena waktu saya lagi baru kemarin ada evaluasi sama teman-teman ICT juga, sama Bu Fitri juga, sama Pak Mutahar juga. Nah itu mereka bilang kalau misalkan kegiatan itu bakal ditutup di bulan Januari. Nah terus nasib saya bagaimana? Kejelasan lanjutannya seperti apa? Saya skripsi bagaimana? Nah, karena itu juga saya juga inisiatif juga buat nanya ke anak-anak PBI, dan anak PBI juga dibandingkan psikologi mereka nggak ada masalah karena skripsi mereka ya bahasa Inggris, dan kaprodi mereka juga kalau nggak salah bakalan bilang kalau misalnya di pembimbingnya ya dari UMK dua-duanya, jadi yang dari NEOS ya cuma kayak sekedar konsultasi doang, nggak masuk jadi pembimbing, kayak perannya nggak sebesar ketika yang di psikologi. Di psikologi kan mengharapkan peran dari pembimbing dari NEOS pun memiliki peran yang sama dengan yang pembimbing dari psikologi sendiri. Selain rasa belum pasti nih setelah Januari ini apakah kemudian bimbingan dari NEOS lanjut atau enggak, ada kendala yang lain? Kalau misalnya kendala yang lain nggak ada, cuma bimbingan itu doang. Oke. Berarti banyak yang diperoleh, tapi juga ada kendala yang perlu untuk kemudian memperoleh solusi. Oke. Terima kasih dari Fahrezi. Kita lanjutkan ke program MBKM berikutnya, yaitu pertukaran mahasiswa antar pulau ya. Oke. Hapsari mengikuti program dari pemerintah pertukaran mahasiswa antar pulau. Nah, bisa diceritakan untuk pertukaran mahasiswa antar pulau ini Hapsari mengambil di universitas mana, kemudian mata kuliah yang diambil apa, proses pembelajarannya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi saya diterima di pertukaran mahasiswa Merdeka yang dalam negeri. PT penerimanya itu di Universitas Lampung. Di sana saya mengambil beberapa mata kuliah. Yang pertama yaitu Mutu Nusantara, yang kedua yaitu dari Fakultas Fisip itu Sosiologi Komunikasi, Manajemen Komunikasi, sama yang terakhir Sosiologi Kriminalitas. Untuk PT mitranya itu saya ambil 2, UNS sama UNJ. Di UNS itu saya mengambil Psikologi Forensik sama Psikologi Budaya Jawa. Kalau UNJ-nya itu Psikologi Keluarga sama Komunitas, Bu. Oke, untuk proses pembelajarannya apakah sama juga kayak perkuliahan di UMK atau mungkin ada metode berbeda yang digunakan di masing-masing universitas itu? Kan berarti ada beberapa universitas ya yang digunakan. Untuk metode pembelajarannya itu sama kayak UMK, tapi lebih banyak ke proyeknya, Bu. Proyek ke turun masyarakatnya. Kalau di Mutu Nusantara itu nanti kita di sesi terakhirnya itu kita kemungkinan ada kontribusi sosial, tapi belum tahu untuk pastinya seperti apa karena belum dikasih tahu sama PSI sana. Kemudian untuk Sosiologi Komunikasi kemarin saya ada proyek UAS itu buat video tentang hubungan manusia dengan apa ya namanya, tentang media lah intinya, Bu, tentang apa bagaimana kita bermedia politik gitu. Seperti kampanye gitu. Kemudian untuk manajemen komunikasi kemarin saya proyeknya itu saya sendiri MM ada 3 dari saya dan 2 yang lainnya. Kemudian untuk kolaborasi sama mahasiswa di sana membuat sebuah kegiatan yaitu tentang literasi budaya
dilaksanakannya di sekolah alam. Itu sekolah alam itu tempatnya kalau nggak salah di daerah terpencil di Lampung gitu Bu. Jadi kita di samping kita membudayakan literasi membaca untuk anak-anak, kita juga di dalamnya ada drama, tapi kita menyampaikan pentingnya menjaga kelestarian alam. Semacam sosiodrama. Iya, gitu. Oke. Dari proses pembelajaran yang lebih banyak proyek, kemudian lebih banyak terjun ke masyarakat, apa yang Hapsari peroleh yang tidak bisa diperoleh di kelas? Yang penting pengalaman sih Bu, bisa koordinasi sama masyarakat Lampungnya, kemudian interaksi sama dosennya di sana, sama masyarakat Lampungnya sendiri Bu. Ngerasa nggak secara soft skill kayak teamwork, problem solving, juga kepemimpinan seperti itu, soft skill yang lain terasah? Iya, terasa banget Bu. Soalnya di sana mahasiswa Lampungnya kompak sekali Bu, berbeda dengan yang di sini. Oke, dengan perbedaan ini mungkin nanti setelah mengikuti program ini Hapsari bisa kemudian menularkan ke teman-teman yang lain ya, kemudian menjadi role model bahwa ini loh yang kuperoleh dari program ini yang bisa kemudian memajukan fakultas psikologi, yang bisa kemudian memberikan kontribusi juga untuk teman-teman yang lain, bahwa ini perlu untuk kalian berubah untuk bisa menjadi lebih baik nantinya. Oke, kalau untuk secara kendala, tadi kan sudah diceritakan bahwa ternyata banyak sekali manfaat yang diperoleh dari program ini. Kalau secara kendala yang dihadapi Hapsari? Yang pertama itu mengenai manajemen operasionalnya aja sih Bu. Kan dari PT penerima, mitra sama kita dari PT ASA itu untuk koordinasi kekompakannya itu kurang Bu. Jadi membuat mahasiswa PM-nya itu kurang mengerti teknisnya itu bagaimana kerjanya dalam satu semester. Jadi dari koordinator tingkat, mungkin dari tingkat pusat, kemudian koordinator atau PIC di universitas yang kemudian mengelola mahasiswa-mahasiswa ini kurang kurang komunikatif, kurang koordinasinya juga kurang jelas untuk ke mahasiswanya, sehingga banyak mahasiswa menghadapi kebingungan mau kemana ini, apa yang harus saya ambil mata kuliahnya, kemudian proses mulai perkuliahan kapan, berakhir kapan. Terus sepertinya kalau yang inbound di UMK sendiri kemarin ada datang ke sini, Hapsari juga datang ke beberapa universitas yang datang ke Lampung. Enggak, kalau di sini kan kita kalau UMK kan diperbolehkan berangkat, sementara di Unila itu belum diperbolehkan. Di samping di sana masih ada COVID juga kan kemarin ada muktamar NU Bu di sananya, jadi tidak memungkinkan untuk berangkat. Dia Unilanya fokus ke penyambutan Jokowinya Bu. Jadi tidak benar untuk mahasiswa infonya oleh Unilanya tidak diterima. Jadi lebih ke kendalanya yang dihadapi adalah mahasiswa mengalami banyak kebingungan karena koordinasi yang kurang, komunikasi yang kurang jelas dari tingkat PIC pusat maupun PIC dari universitas. Oke, terima kasih Hapsari. Kita lanjut ke yang ketiga, ada saudari Rainika yang magang BUMN. Bisa langsung gabung Rainika? Oke. Magang di mana Rainika? Saya magang di PT Semen Gresik, Pabrik Rembang, Bu. Di Semen Gresik. Di posisinya di bagian? Di unit SDM dan Sarana Umum di bagian Human Capital Management. Oke, di unit SDM. Berarti kalau saya lihat dari unitnya sesuai dong dengan fakultas psikologi yang dibawa Rainika ke sana? Sesuai Bu, cuma untuk kegiatan sama aktivitasnya itu berbeda. Oke, bisa diceritakan Rainika berbedanya di mana? Mungkin bisa dimulai dengan apa yang dipelajari selama ini sudah berlangsung hampir 1 semester ya. Apa yang saja yang dipelajari Rainika di Semen Gresik? Yang sudah saya pelajari itu mungkin
ini sih Bu, kayak terkait analisis mungkin Bu. Di sana kan di Semen Gresik sendiri tuh saya sebenarnya untuk kegiatannya tuh lebih ke administrasinya Bu. Jadi lebih ke kayak nginput data seperti itu, data-data karyawan, ngerekap dan lain-lain. Jadi tuh kayak belum sesuai sama ini. Apa yang diharapkan? Ya, Harapannya kan kalau magang di instansi, di perusahaan, di BUMN, harapannya dari kami pun, dari kami selaku dosen, selaku yang di fakultas juga harapan Renika bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh ya selama di perkuliahan ke dunia kerja, ke tempat magang. Nah, apakah itu yang belum bisa dilakukan? G. Itu salah satunya, Bu. Oke, salah duanya. Yang lain apa? Karena kan di PT Semen Gresik sendiri itu kayak untuk yang background-nya psikologi itu belum ada gitu loh, Bu. Karyawan yang background-nya psikologi, terus juga untuk masalah rekrutmen atau apa itu dari PT Semen Gresik sendiri tuh enggak ini, mereka menyewa jasa untuk rekrutmen karyawan. Kalau yang membawai Rainika di sana, apakah seorang dari psikologi atau bukan? Bukan, Bu. Bukan. Oke. Jadi ketika dirunut ke sana mungkin ya itu ya sumber masalahnya. Sehingga untuk pengarahan ke mahasiswa sendiri yang dari psikologi ini mungkin kurang pas. Kalau kendala Renika, apa yang dihadapi selama hampir 1 semester ini magang di Semen Gresik? Untuk kendalanya tuh yang pertama emang kayak adaptasi, karena emang saya orangnya emang susah untuk adaptasi, jadi adaptasinya untuk awal-awal tuh kayak kesusahan gitu, Bu. Terus kalau untuk terkait kerjaan sih belum ada sih, Bu. Mungkin itu terkait komunikasi. Oke. Komunikasi antar Renika dengan bagian yang lain? Dengan karyawannya itu. Oke, berarti di sini bisa saya simpulkan dari cerita Renika untuk secara harapan yang ingin diperoleh dari kegiatan magang ini belum bisa secara maksimal diperoleh. Kemudian juga kendala karena atasan yang membawa itu bukan dari psikologi sehingga kurang pas di dalam mengarahkan. Selain itu yang kendala yang lain adalah dari Renika sendiri, kesiapan untuk memasuki dunia kerja dari sisi tadi ya penyesuaian diri, percaya dirinya mungkin agak masih malu-malu mungkin ya, nggak pede ya. Kemudian juga kemampuan komunikasi. Oke, terima kasih dari Renika. Dari ketiga mahasiswa sudah mewakili untuk menyampaikan cerita terkait proses pembelajaran MBKM yang sudah dilalui, juga sudah menyampaikan kendala apa saja yang dihadapi selama mengikuti proses pembelajaran MBKM. Nah, untuk berikutnya bisa kami meminta masukan dari para dosen, memberikan pencerahan agar nanti kedepannya akan lebih baik di proses pembelajaran MBKM ini. Monggo, silahkan dari Pak Hasan, Pak Trubus, Bu Dini, atau Bu Nuki, Bu Tina. Izin mungkin saya dulu, Bu. Oke, monggo Pak Hasan, silahkan. Saya jelas terdengar? Jelas. Oke, terima kasih. Ini terkait kegiatan MBKM di tempat kita selama 1 semester ya.
Cuma untuk rekomendasinya untuk beberapa hal secara umum sudah berjalan dengan baik untuk proses pembelajaran. Untuk rekomendasinya terkait sistem informasi mungkin ya. Jadi sistem informasi LMS-nya itu kan ada ya, berbeda ya, ada Sunan kalau yang internal, kalau yang difasilitasi dari pemerintah itu ada Spada. Nah, selama ini saya masih belum memahami secara detail untuk teknisnya, jadi mungkin masukannya sosialisasi atau ada pelatihan khusus terkait sistem informasi program MBKM. Itu sih Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan. Terkait sistem informasi ya, harapannya sih antara Sunan dan Spada bisa link. Jadi kita juga akan lebih mudah dalam proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan sampai akhir ya, nggak harus ngisi dua-duanya, ngisi Spada iya, ngisi Sunan juga iya. Oke, berikutnya dari Pak Trubus, Bu Dini. Ada Bu Fajar juga, monggo silahkan. Oke, saya Bu. Tadi Pak Trubus. Barusan ke belakang sebentar. Ya, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah saya yang kebetulan diikuti oleh mahasiswa dari luar Fakultas Psikologi UMK itu ada manajemen kelas siapa yang dari Nusa Cendana, Mbak siapa Raharjo itu. Nah, namanya hampir sama dengan saya. Gitu. Nah, untuk secara umum bagus, kooperatif gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa juga kontak saya untuk menanyakan tentang tugas terkait dengan tugas juga. Bisa mengikuti khususnya karena kemarin sempat untuk tugas itu karena memperhitungkan memperhitungkan karena sekolah ada observasi di sekolah gitu ya, observasi di sekolah, jadi mungkin akan memajukan. Nah, saya tidak tahu untuk siapa yang dari Nusa Cendana itu ya, Mbak siapa itu, lupa. Itu bisa mengikuti, moga-moga bisa mengikuti gitu ya. Nah, jadi barangkali nanti mungkin kalau memang ada orangnya bisa ditanggap bagaimana gitu ya, karena mungkin kondisi di pembelajaran katakanlah di sini dengan di sana mungkin sudah sedikit berbeda. Apakah pada saat mungkin juga melakukan observasi ke lapangan itu pas di sini atau di sana. Nah, itu saya kemarin tidak sempat menanyakan sampai di situnya sih, sudah di situ. Tapi secara umum cukup bagus, kooperatif gitu ya. Kemudian untuk yang magang singkatan Novita ya kalau tidak salah, itu juga kooperatif juga, cuma karena kemarin kontak saya untuk yang magang itu sekarang baru sakit jadi belum sempat mengumpulkan tugas dan ujian. Tapi ya saya minta pokoknya kalau sudah sembuh nanti segera hubungi saya untuk segera ujian magangnya. Kira-kira seperti itu gambaran secara umum, Bu Iva. Yes. Baik, terima kasih Pak Trubus. Jadi antara mahasiswa yang program pertukaran mahasiswa ya, di sini mahasiswa yang kuliah di sini atau inbound yang diampu Pak Trubus, dan juga mahasiswa yang ikut kampus mengajar, program kampus mengajar. Dua program ini yang memperoleh pendampingan dari Pak Trubus bisa berjalan dengan lancar. Baik, berikutnya dari Bu Dini, Bu Fajar, ada saran, masukan? Iya, terima kasih Bu Iva. Iya, saya di sini bimbing Renika ya, yang di Semen Gresik. Iya, selama ini Renika cukup komunikatif, jadi pada saat ada kesulitan di perusahaan, dia selalu komunikasi. Cuma yang di yang MBKM yang ngajar saya di psikologi konsumen, saya terus terang saya tidak tahu mana mahasiswa yang dari luar, karena mahasiswanya sendiri ini nggak pernah
kontak saya secara langsung, menghubungi secara langsung. Jadi saya tidak tahu bagaimana apa kesulitan atau apakah sesuai dengan apa yang saya ajarkan di kelas ini sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Itu saya belum tahu karena memang tidak pernah kontak secara langsung dengan saya. Gitu Bu Iva, Bu Tinon. Mungkin masukan saya lebih kepada mahasiswanya mungkin bisa menghubungi masing-masing dosen di mata kuliah itu. Komunikasi Iya, dari mahasiswa iya betul, komunikasi. Jadi kita tahu apa yang mereka butuhkan, mereka harapkan match nggak sesuai dengan yang mereka inginkan gitu Bu. Baik, terima kasih Bu Dini atas masukannya. Jadi mungkin kita perlu penekanan untuk itu ya, komunikasi untuk mahasiswa bisa asertif menyampaikan apa yang diinginkan. Baik, untuk selanjutnya masih ada Bu Fajar di Zoom dan ada Bu Tinon dan Bu Nuki yang mungkin bisa memberikan tambahan masukan. Ya Bu, sekilas kalau saya kalau sejauh yang dia share ke saya untuk masalah perkuliahan yang diambil di sana itu nggak ada masalah Bu. Jadi memang sudah ujian akhir kemarin ceritanya, tinggal menunggu nilai. Hanya mungkin kalau terkait dengan skripsi, nah itu yang belum ada mungkin kejelasan format. Jadi kayak misalnya ini nanti itu mau sampai mana, sejauh mana, terus kemudian apakah berakhir berdasarkan bulan Desember itu atau sampai skripsinya selesai. Nah, jadi mungkin antara format dan target kegiatan itu kalau yang saya tangkap belum begitu jelas di Pak Rezi, sehingga ya kemarin sih terakhir dia sudah ngirim bab 1, 2, 3 kayak proposal ya, karena di sana itu nyuruhnya langsung bab 1, 2, 3. Kalau di kita kan per bab, tapi di sana kemarin ngirimnya sudah bab 1, 2, 3. Cuman memang belum ada balasan dari sana, tapi sudah ngirim filenya ke sana. Oke. Baik, terima kasih Bu Fajar. Jadi untuk penyusunan tugas akhir atau skripsi kendalanya lebih ke kejelasan karena program ICT ini juga yang kami tahu sampai bulan Desember, apakah kemudian program ini tetap dilanjut atau berhenti di bulan Desember atau seperti apa ya, kejelasan itu mungkin nanti dari PIC dari program ICT bisa kemudian memberikan informasi yang lebih jelas, memberikan gambaran yang lebih jelas apakah sampai Desember atau kelanjutannya. Jadi informasi ini diharapkan tidak hanya pada tataran Kaprodi tapi juga ke mahasiswa langsung ya. Jadi karena mahasiswa ini yang akan menyusun tugas akhir, yang akan menyusun skripsi, terkait juga tadi bentuk atau format untuk tugas akhir atau skripsinya apakah mengikuti dari Neus atau dari kita. Nah, itu perlu untuk kejelasan. Baik, ini terkait penyusunan tugas akhir di program ICT yang diikuti oleh Pak Rezi. Oke, di sini masih ada Bu Tinon dan Bu Nuki, monggo. Apakah akan memberikan masukan? Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Iva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dosen Impun ya, jadi dapat kedatangan mahasiswa dari Kupang itu. Mbak Saraswati juga kayaknya. Ya, itu tapi alhamdulillah beliaunya sendiri Mbak Saraswati ini komunikatif. Jadi waktu itu kebetulan saya ngajar di psikologi konseling ya, kedatangan Mbak Saraswati itu. Jadi memang di psikologi konseling kan lebih banyak prakteknya juga dan bertahap jenjangnya, mungkin nanti akan praktek dengan klien langsung di luar gitu, tapi ada jenjangnya harus role play dengan teman. Itu kan ada kendalanya di situ karena dia sendirian dari sananya. Pemantauannya mungkin ya dari Bu Tinon sebagai dosen pengampu yang kalau di sini bisa langsung memantau mahasiswa proses praktikum itu. Kalau untuk yang mahasiswa Inpun ini agak kesulitan untuk memantau sehingga untuk tahu kesulitan mahasiswa itu di tahapan mana sih, itu yang agak kesulitan ya. Meskipun sebenarnya akhirnya dimodifikasi menggunakan rekaman video ketika roleplay atau praktik langsung. Hanya saja kalau misalnya di sini kan bisa langsung sharing dan bisa berikan feedback langsung ya. Oke. Tapi sejauh ini alhamdulillah beliaunya komunikatif. Jadi kalau misalnya ada sedikit kendala bisa langsung teratasi gitu.
yang saya senang dari program MPKM sebenarnya, teman-teman meskipun ada kendalanya banyak, cuma saya menangkap sisi positifnya, jadi mereka banyak belajar komunikasi dengan dosen dari daerah lain, karakter yang berbeda, kemudian melatih keberanian mereka, terutama yang komunikasi, keberanian, dan banyak skill baru, lihat dunia lain gitu ya. Tidak hanya di Kudus, tidak hanya lingkup UMK aja, tapi tahu sesuatu hal yang baru. Nah, harapannya saya nanti teman-teman yang sudah sudah pernah mengikuti ini keluarkan ya kalau teman-teman yang lain barangkali mereka juga justru tertarik dengan tantangan ini. Kan ada ya tipenya yang suka tantangan. Mungkin lebih nanti juga untuk share pengalaman, share ilmu lebih ke adik-adik tingkat ya, karena yang nantinya kalau yang satu level kan mungkin udah kelewat ya, program ini kan dimulai dari semester 5, 6, 7. Nah, kalau untuk Farezi kan udah semester 7 udah tinggal satu langkah udah sarjana. Berarti lebih kalau rekan-rekan yang lain berarti juga udah di tahapan yang sama. Lebih ke share pengalaman, share apa yang diperoleh ini ke adik-adik tingkatnya, biar mereka juga tertarik untuk mengikuti program MPKM. Oke, baik, terima kasih Bu Tinon. Bu Nugi, monggo. Oke, ya terima kasih Bu Iva atas kesempatannya. Kalau saya sendiri kebetulan ya mendampingi beberapa teman-teman yang pertukaran ya, yang ICT ya, International Credit Transfer. Jadi kalau di situ sendiri ya emang sudah banyak dijelaskan sama Pak Rezi gitu ya, terkait memang koordinasi kita juga dengan koordinasi dari pihak NEOS-nya gitu. Kemarin juga kesulitannya dalam menyamakan ini ya Bu ya, mata kuliah yang kemudian bisa untuk ditransfer atau dikonversikan. Maksudnya kan ketika peserta kita ternyata memang semesternya jauh lebih tinggi dari univ yang dituju, akhirnya eman-eman gitu loh Bu, eman-eman untuk beberapa mata kuliah gitu, beberapa mata kuliah ternyata di sananya belum siap untuk mengampu ternyata, tapi kita minatnya ke situ gitu. Jadi akhirnya mungkin beberapa ekspektasi dari teman-teman yang maunya belajar lebih banyak jadi tidak tersalurkan gitu. Tapi kemarin insight-nya dari teman-teman, at least mereka bisa, ini ya benar kata Mbak Tina tadi ya, lebih banyak berani berkomunikasi keluar, kemudian juga ya mungkin banyak belajar bahasa Tagalog ya teman-teman. Jadi mereka sekarang paham betul bahasa Filipina. Biasanya mereka udah nggak Filipina lagi, Filipina Inggris gitu kan ya, lebih susah lagi tuh kayak udah bahasa Jaksel gitu kalau di istilahnya di Indonesia gitu. Jadi lebih ke situ sih. Kemudian juga soft skill-nya lebih terasa gitu. Apalagi kalau di kelas sebagai alien sendiri kan berarti di antara mereka semua gitu. Jadi struggle-nya teman-teman untuk kemudian mingling sama teman-teman yang lainnya juga jadi terasa di situ. Gitu sih, lebih ke situ aja sih pengalaman yang mungkin bisa saya berikan. Kedepannya mungkin lebih ke ketika kita ada mitra juga dilihat. Betul. Itu ya. Sampai tahun keberapa. Kalau ini kita kan yang menjadi masalah dengan NEOS itu kita sudah dari semester 1 sampai semester akhir kan ada. Nah, sedangkan di NEOS sendiri baru di semester 3. Betul, sehingga padahal yang ikut MPKM dari semester 5. Nah, banyak kemudian kesulitan untuk mengambil mata kuliah yang mau diambil karena mata kuliah yang ditawarkan semua sudah dilalui di sini di Fakultas Psikologi UNM. Baik, terima kasih Bu Nugi. Baik, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa maupun rekan-rekan dosen yang ada di sini maupun yang gabung secara virtual, kita sudah tadi beberapa memperoleh masukan, saran, juga rekomendasi yang kita bisa jadikan masukan evaluasi untuk nantinya perbaikan di program pembelajaran MPKM di semester berikutnya. Semoga ke depannya mahasiswa yang mengikuti program MPKM akan lebih banyak dan kesiapan kita sebagai prodi dalam menyelenggarakan maupun mengelola mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program MPKM ini lebih siap, lebih secara lebih nantinya jelas kemananya itu semua prepare-nya sudah oke semua sehingga mahasiswa ini bisa jalan dengan enak, tidak lagi mengalami kebingungan ya Hamsari, tidak lagi bingung ini mau kemana sih, itu sudah tidak lagi terjadi, harapannya seperti itu.
Oke, terima kasih untuk hari ini atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa membawa manfaat bagi kemajuan Fakultas Psikologi pada khususnya dan Universitas Muria Kudus pada umumnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.